Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3. Hari ini kita mau belajar agama. Kita sudah masuk di bab 7, flora dan fauna sebagai berkat Allah. Anak-anak bisa buka buku cetak halaman 46. Bagi anak-anak ibu yang belum mempunyai buku agama, anak-anak tidak perlu khawatir. Karena bab 7 itu sudah ibu rangkumkan di slide pembelajaran ini. Berkat, anak-anak tahu berkat. Berkat itu artinya flora dan fauna ini sebagai hadiah. Berkat itu selalu punya arti yang baik. Jadi flora dan fauna diciptakan oleh Allah itu bermanfaat untuk manusia. Kita belajar bab 7 supaya anak-anak tahu bahwa Tuhan Allah itu mau bekerja sama dengan manusia dalam memelihara flora dan fauna. Saat manusia diciptakan, manusia itu diberi akal budi oleh Tuhan. Jadi punya pengetahuan bagaimana bisa memelihara flora, bagaimana bisa memelihara fauna. Yang kedua, supaya anak-anak tahu, oh ada juga ya cerita flora di dalam Alkitab. Oh ada juga cerita fauna di dalam Alkitab. Kejadian 2 ayat 15, ini perintah Tuhan Allah kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi Tuhan Allah ketika menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka boleh makan buah yang ada, tetapi mereka juga harus memelihara. Mereka harus menjaga. Mereka harus berusaha supaya flora tetap terjaga, tetap tumbuh subur, fauna yang ada pun sehat, gemuk. Imamat 26 ayat bahwa Tuhan itu akan memberikan hujan. Nah, jadi kita kerjasama dengan Tuhan. Tuhan memberikan tugas untuk kita memelihara, Tuhan juga akan bekerjasama dengan menurunkan hujan. Sehingga ada saatnya di mana kita nggak perlu lagi menyiram flora. Tuhan juga akan memberikan musim. Nah, kalau flora, kalau buah-buahan contohnya, itu ada musim-musimnya ya, nak ya. Ada musim mangga, ada musim jeruk, ada musim durian, dan itu diberikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau, Tuhan Allah kerjakan bagiannya, anak-anak kita sebagai manusia pun kerjakan bagian kita. Flora di dalam Alkitab. Anak-anak pernah dengar pohon ara? Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Jadi saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, mereka lewat, kemudian ada pohon ara. Nah, Tuhan Yesus lapar, nak. Jadi Tuhan Yesus lihat-lihat nih. Oh, siapa tahu ada buah di pohon ara. Ternyata tidak ada buah. Kemudian Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Yang berikutnya ada bunga narwastu. Anak-anak perhatikan gambar di sampingnya. Itu gambar Maria. Jadi Maria ini, nak, pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus. Bunga narwastu ini bisa dibuat minyak. Jadinya minyak narwastu itu mahal sekali. Jadi perempuan ini, nak, Maria ini, dia datang menjumpai Tuhan Yesus, kemudian minyak narwastu yang mahal ini dia pakai untuk minyaki kaki Tuhan Yesus. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus, kemudian dia seka, dia menyeka atau dia lap dengan rambutnya. Ada kayu manis. Nah, kayu manis ini, nak, dicampur dengan rempah-rempah yang lain itu menjadi minyak urapan. Untuk orang Israel, nak, minyak urapan itu sangat penting.
Jadi biasanya minyak urapan itu dipakai untuk diolesi di kemah pertemuan, kemah suci. Kalau sekarang seperti gereja, taruh di mejanya, taruh di mesbahnya, di meja persembahannya, atau taruh di imam atau pendeta. Jadi itu lambang dikuduskan. Jadi nanti dikasih minyak urapan, berarti alat-alat yang ada di kemah pertemuan itu kudus. Jadi minyak urapan itu sangat berarti. Anak-anak bisa lihat di Keluaran pasal 20 ayat 23 sampai 31. Selain itu, ada juga kemenyan dan mur. Anak-anak masih ingat cerita orang Majus? Ketika orang Majus datang, mereka mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, bayi Yesus, mereka persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Jadi ada kemenyan dan mur. Itu flora yang dipakai untuk memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Nah, yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, ada cerita burung gagak. Jadi, suatu saat di Israel itu terjadi kekeringan. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi di tepi sungai Kerit, dan Tuhan akhirnya mengutus burung gagak untuk memberi Imam Eli makanan. Jadi nanti burung gagak yang selalu datang antarkan roti, yang antarkan daging untuk Nabi Elia. Kok bisa ya, ya? Yang menciptakan fauna Tuhan. Jadi burung-burung atau fauna itu tunduk kepada Tuhan Allah, taat kepada perintah Tuhan Allah. Ada juga cerita fauna melalui kisah Nabi Nuh. Jadi Tuhan Allah pernah mau membinasakan manusia di bumi karena mereka semua jahat. Cuma Nuh dan keluarganya yang mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan Allah menyuruh Nuh membuat batra. Selesai buat batra, Nabi Nuh memasukkan binatang, sepasang 2 ekor ke dalam batra, supaya dipelihara oleh Nabi Nuh selama air bah datang atau selama banjir yang besar datang. Selesai banjir, surut, baru Nuh keluarkan binatang-binatang itu dari batra supaya mereka bisa berkembang biak lagi. Supaya fauna, hewan itu tidak punah di bumi. Jadi Tuhan Allah memakai Nabi Nuh untuk memelihara fauna di bumi. Anak-anak, kita bisa lakukan itu di rumah kita. Jadi kalau anak-anak waktu menjelaskan penjelasan Ibu Lili, pasti anak-anak bertanya, Ibu Lili, bagaimana caranya kami memelihara flora dan fauna? Anak-anak sekarang lebih banyak waktu di rumah. Ibu Lili kasih contoh praktis. Contoh yang mudah ya. 1, kalau anak-anak punya halaman di rumah, anak-anak bisa menanam bunga langsung ya. Di tanah bisa, di pot bisa. Kalau yang tidak punya halaman rumah, bisa menanamnya di pot. Anak-anak rajin menyiramnya. Anak-anak rajin memberi pupuk. Kalau anak-anak punya hewan peliharaan, anak-anak bisa memberi makan. Kalau yang punya kucing di rumah misalnya, atau yang punya anjing, atau yang punya kelinci, anak-anak bisa merawatnya dengan memberi makan, memandikan supaya dia bersih. Tugas untuk hari ini, anak-anak buatlah puisi. Anak-anak sudah tahu bahwa ternyata menjaga tumbuh-tumbuhan, binatang, itu tuh perintah Tuhan. Nah, anak-anak bisa buat puisi.
tentang tanaman atau binatang kesayangan anak-anak. Anak-anak bisa tuliskan itu di buku latihan. Atau bisa juga kalau anak-anak mau buat di kertas karton. Anak-anak hias, anak-anak warnai, bisa nanti anak-anak tempelkan di kamar sendiri. Kalau sudah masuk sekolah, bisa ditempelkan di mading sekolah. Kalau ada anak-anak ibu yang kurang paham, anak-anak jangan malu bertanya ya. Anak-anak bisa bertanya kepada Ibu Lili. Ibu Lili pasti akan jawab pertanyaan dari anak-anak. Terima kasih anak-anak ibu. Ayo kita kerjasama dengan Tuhan Allah untuk bisa menjaga flora, bisa menjaga fauna. Karena itu semua untuk kebaikan kita manusia. Terima kasih anak-anak Ibu Lili. Tuhan Yesus memberkati.